Oke, balik lagi masih di editing film. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat yang tidak kalah penting dalam produksi film, yaitu adalah pengeditan audio. Dimana biasanya dalam produksi film kita tidak bisa menggunakan audio pada saat di lokasi syuting saja. Bisa jadi kita juga dituntut untuk menggunakan VO tambahan, atau kita membuat dialognya itu dengan cara tag ulang VO-nya di tempat yang berbeda atau di hari yang berbeda. Nah, di sini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya mensinkronisasikan antara audio pada saat kita di lokasi syuting dengan audio pada saat kita tag VO di tempat bahkan hari yang berbeda. Nanti akan kita coba dengan cara yang lebih mudah tentunya. Dan juga kita juga akan mencoba untuk membuat audio kita itu menjadi lebih jernih dan lebih jelas nantinya, dimana di Adobe Premiere itu sudah disediakan beberapa efek-efek untuk membuat audionya jadi lebih jernih dan jelas. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke Adobe Premiere. Pertama, kita masukkan dulu bahan video dan bahan VO-nya. Jadi di sini gue sudah menyiapkan bahan videonya dan bahan audionya. Dimana di sini bahan videonya pun sebenarnya itu sudah ada audionya, tapi audionya adalah audio yang ada di lokasi syuting. Dimana audio yang ada di bahan video ini itu ada noise-nya, ada suara teriakan orang di luar dari lingkungan produksinya di sini. Nah, sedangkan bahan VO-nya itu menggunakan mic-nya, mic yang ini. Jadi dia lebih tereduksi lagi noise-nya, dan juga dia suaranya juga lebih jernih dan lebih fokus ke suara yang dari gua aja. Jadi yang dari luarnya itu nggak ketangkap sama sekali. Jadi kita langsung masukin aja. Pertama kita masukin bahan dari videonya. Di sini dia udah termasuk sama audionya ya, tapi dia masih banyak noise dan ada suara dari luar juga. Terus kita masukin bahan VO-nya di bawah atau di audio yang kedua. Nah, di sini mungkin nantinya pada saat teman-teman eksekusi itu kan kadang-kadang kita durasi dari VO-nya itu belum tentu sama dengan durasi videonya. Ya karena kan kalau kita misalnya seolah-olah kita simulasikan kita lagi produksi, terus kita pada saat syuting membutuhkan tag VO tambahan. Sedangkan tag VO-nya ini di-tag pada saat hari yang berbeda nih, di tempat yang beda. Kan bisa jadi durasinya itu entah lebih panjang atau lebih pendek. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya semakin panjang atau semakin beda antara durasi video dan durasi audionya, dia nanti akan semakin sulit nih kita sinkronisasikannya. Nah, syaratnya di sini kalau misalnya kita mau mudah untuk mensinkronisasikan audio yang ada di video dengan audio tambahan yang ada di VO, itu syaratnya adalah di videonya sudah harus ada audionya juga. Jadi nantinya audio yang ada di bahan video ini itu nggak masalah dia terlalu banyak noise, terlalu banyak distraksi dari luar dan segala macamnya, karena nanti akan kita ganti dengan audio yang dari VO-nya. Tapi audio yang dari videonya itu juga tetap kita butuhkan. Untuk apa? Untuk guide-nya, untuk guideline-nya, untuk menuntun VO yang kita tag secara terpisah itu sama dengan pengucapan mulut yang ada di videonya. Nah, caranya itu gampang banget, tinggal teman-teman klik aja. Misalnya gue klik dulu, ini bebas ya, bisa klik dulu audio yang ada di video atau bisa klik dulu audio yang ada di audionya aja. Jadi kita coba misalnya klik di audio yang VO aja, terus tekan shift, tekan audio yang di videonya. Nah, kalau udah tinggal diklik kanan, nanti di situ ada pilihan synchronize. Nah, nantinya ketika kita klik synchronize ini, dia akan menyamakan antara gelombang suara yang di VO dengan gelombang suara yang ada di videonya. Kita coba aja nih ya. Kita sudah klik tadi, sudah klik audio dan videonya, terus klik kanan kita pilih yang synchronize. Nanti akan ada opsi synchronize clips-nya kayak gini. Jadi kalau ini nggak usah dipencet apa-apa, langsung aja tinggal kita klik OK. Nanti dia akan memproses dulu. Nah, otomatis nantinya si videonya ini atau audionya
itu akan nempel sesuai dengan gelombang audio yang sama. Ini kalau kita zoom, di sini kan ada 2 gelombang audio ya. Yang di video sama percis gelombang audionya dengan yang ada di VO, begitu. Nah, ini dia otomatis sudah sinkronisasi nih. Tinggal kalau misalnya ada lebihan dari audionya atau dari videonya, ini tinggal kita samain aja nih berarti. Tinggal kita potong, set, sudah disesuaikan, terus kita majuin lagi, ripple delete, atau bisa digeser ke depan. Jadi itu adalah gimana caranya untuk mensinkronisasikan antara video syuting kita dengan tag VO yang kita tambahkan gitu. Jadi sinkronisasinya nggak usah repot-repot kita cari satu-satu atau kita runutin ini dia ngomongnya pas di mana nih. Nah, kita bisa secara otomatis di Adobe Premiere sudah ada namanya synchronize. Nah, sekarang kita mau coba setelah kita sinkronisasikan audio dan videonya, kita mau coba untuk angkat lagi nih. Karena kan suara yang lebih jernih sebenarnya kan suara yang dari mic tentu aja ya. Kalau ini kan dia dari laptopnya nih, dari device-nya, dari kameranya. Nah, audio dari videonya itu kita bisa mute aja. Di sini ada logo M karena audio ini tidak kita gunakan, nantinya yang kita gunakan itu adalah audio VO-nya yang dari mic-nya. Tapi kalau kita play, audionya itu masih kecil banget nih dan dia belum keluar banget suaranya. Ini kita perlu edit sedikit dengan beberapa efek-efek yang sudah ada di Adobe Premiere. Nah, ini nanti gue juga mau kasih tipsnya. Di sini kita ke efek. Tipsnya itu adalah teman-teman kadang-kadang kan suka pakai efek-efek yang berulang-ulang nih. Misalnya kayak audio ini gue pakai berulang-ulang nih. Efek-efeknya ini aja. Tapi kan kalau misalnya kita buka di audio effect, itu kan dia banyak banget ya pilihannya. Nah, ini kita bisa bikin sendiri foldernya. Bikin foldernya itu di sini adanya, ada new custom bin. Nanti kalau kita bikin, nah dia akan muncul custom bin 1, ini kita bisa kasih nama, tes misalnya. Terus nanti kita bisa drag and drop, misalnya kita pilih efek yang audio yang ini, yang analog delay, ini tinggal kita drag and drop ke bawah. Jadi tinggal kita cari folder kita lepas, terus pas kita buka nanti audionya itu udah ada di bawah, udah ada di folder yang kita buat tadi. Tapi dia di sini juga sebenarnya masih ada, jadi nggak hilang. Yang di bawaannya itu nggak hilang, tapi kita pindahin aja nih. Istilahnya kita kelompokkan biar kita carinya itu lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman memang punya efek-efek yang selalu dipakai terus ya. Ini karena gue udah buat, jadi gue delete aja yang contoh tadi. Nah, di sini gue udah buat folder untuk efek-efek yang gue sering gunain untuk ngangkat audionya nih. Efek pertama yang kita gunain di sini ada namanya itu Dynamics Processing. Jadi carinya itu di audio effect ya, teman-teman ya. Jadi di audio effect nanti di sini ada dia D, ini kan dia urut ya, runut. D. Nah, ini Dynamic Processing. Jadi pastiin kita sudah klik atau aktif di audio VO-nya. Terus kita klik 2 kali, Dynamic Processing-nya otomatis di efek controls yang di atas ini dia akan muncul tuh Dynamic Processing-nya. Nah, ini tinggal kita klik aja edit, nanti dia akan muncul clip fix editornya kayak gini. Nah, ini gunanya ini kita mau sedikit naikin nih volumenya. Karena kan kalau misalnya kita lihat yang di sebelah kanan sini, itu kan dia masih sekitar di di bawah minus 12 dB bahkan. Ini masih kurang banget kalau misalnya kita mau buat video. Jadi kita mau taikin sedikit. Taikinnya itu adanya di sini. Di sini kan udah ada 3 titik ya. Bawaannya ini titik yang paling atas, titik yang agak atas sedikit, sama titik yang paling bawah. Nah, kita bikin titik yang di sini juga bikin, jadi ada 4 titik. Nah, pertama titik yang ini, yang ada di atas tapi nggak atas banget ini, kita taikin sedikit untuk audionya. Terus yang di bawah sini kita turunin sedikit aja. Ini kalau kita tes, nah, dia akan naik. Tadi kalau teman-teman lihat ya, dia di bawah minus 12 dB ya. Tapi kalau pas kita taikin, dia langsung masuk ke atas dari minus 12 dB. Nah, sekarang tinggal kita pakai efek yang lain. Ini gua rasa udah cukup, kita taikin sedikit aja. Terus kita pakai efek yang lain, yang mastering nanti belakangan untuk finishing.
Selanjutnya kita pakai efek multiband compressor. Jadi kita pastikan kita ada di audio VO-nya atau diklik audio VO-nya, terus kita klik 2 kali multiband kompresornya sampai dia muncul di efek controls-nya. Nah, tinggal kita klik edit sama kayak tadi. Nah, di sini kita mau coba untuk sedikit taikan juga di output gain-nya dan kita rapihin sedikit nih di bagian diagramnya ini. Kalau gue biasanya rapihinnya ini sambil di play, terus kita yang paling kiri ke kiriin, yang tengah ke kiriin, yang kanan juga ke kiriin sedikit, segini. Jadi dia biar lebih mantep aja gitu suaranya ya. Dan untuk kita gedein lagi sedikit, kita taikin ini. Misalnya gua taikin jadi 4 di sini ya, gainnya ya 4 dB. Nah, kalau udah tinggal kita close aja. Nah, belum selesai sampai situ, kita masih mau masukin lagi di sini parametric equalizer. Jadi sama juga kita aktifin dulu untuk audio VO-nya, terus kita klik parametric equalizer. Sampai muncul di efek controls, sambil kita play, terus kita klik editnya. Nah, di sini untuk ngereduce noise-nya, karena kan mungkin ada sedikit noise-nya nih yang masih sedikit terdengar, ini bisa diturunin aja nih yang kelimanya ini ke bawah sedikit. Nah, segini misalnya, yang H-nya ditaikin sedikit. Jadi dia biar suara noise-nya itu sedikit tereduksi ya. Nah, kalau udah sama kayak tadi tinggal kita close aja. Nah, terakhir untuk finishing kita pakai mastering. Jadi masteringnya kita klik 2 kali sampai muncul di efek controls dari VO-nya ya. Nah, ini tinggal kita klik edit juga sama. Sambil kita play, ini reverb-nya dia biar ada efek kayak di ruangan gitu ya, sedikit menggema. Bisa gue pakai di 20%. Loudness maximizer-nya kita taikin juga sekitar 15%. Sama amount-nya ini dirasa-rasa juga ya, enaknya semana. Misalnya gua kasih 3 aja. Nah, di sini untuk bikin dia nggak terlalu cempreng banget, ini bisa diturunin aja nih. Di sini di titik yang ini kita turunin sedikit. Nah, biar dia agak sedikit mendem aja, tapi jadi biar kayak ada efek-efek kayak penyiar radionya gitu ya. Jadi kita turunin sedikit di sini. Oke, jadi deh. Kalau kita lihat di sini, bahkan dia audionya sudah mencapai di atas minus 6 dB ya, atau sudah mentok di 0 ke atas nih. Nah, ini dia udah oke banget kalau misalnya kita gunain untuk finishing. Jadi sudah oke dibanding yang sebelumnya dia hanya bahkan di minus 12 sampai minus 18. Oke, itu tadi gimana caranya kita mensinkronisasikan audio VO dengan audio video pada saat kita syuting, dan juga bagaimana caranya kita membuat audio kita itu jadi lebih jernih dan lebih jelas lagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.